Hari ini saya mau sambung kembali firman Tuhan yang saya ingin sampaikan yang telah saya sampaikan pada hari Jumat. Yang mau dengar firman Tuhan, kamu boleh inform dengan saya, baru saya send pribadi. Baru lengkap khotbah kalau kamu dengar hari Jumat dan pada hari ini. 2 poin yang saya sampaikan pada hari Jumat, ada 3 poin. Hari ini poin yang terakhir. Tajuknya adalah dari lumpur dosa menuju kemuliaan surga. Sekali lagi, tajuk firman Tuhan dari lumpur dosa menuju kemuliaan surga. Seperti yang saya katakan pada hari Jumat lepas, kita merayakan ulang tahun seseorang karena kita percaya seseorang itu telah dilahirkan di dunia ataupun di suatu tempat, ada tanggal dia, ataupun kita sendiri menyaksikan, ataupun ada sijil kelahiran dia daripada hospital, daripada bidan kampung, betul? Lalu kita merayakan tarik lahir dia, ya, karena dia telah lahir, ada bukti kelahiran dia. Demikian juga kita merayakan Paskah karena kita percaya hari kematian dan juga kebangkitan Tuhan kita. Itulah sebabnya kita merayakan, kita imani bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit. Kita rayakan, kita sorakan kebangkitan dia, karena di dalam kematian dan kebangkitan Kristus ada pengharapan. Pengharapan itulah yang membuatkan kita tahan saja. Pengharapan itu yang membuat kita terus mengasihi. Pengharapan itu yang membuat kita jangan terus berbuat dosa. Kenapa? Kita tahu pengharapan itu membawa kita ke surga. Itulah sebabnya kita berharap. Kalau Yesus tidak mati, tidak dibangkitkan, jangan kita berharap. Sia-sia, betul kan? Tetapi karena dia telah mati dan dia telah bangkit dan ada harapan. Oleh karena harapan itulah maka kita menjalani kehidupan ini bersesuaian dengan firman Tuhan. Jadi demikianlah apa artinya Paskah. Kenapa kita merayakan Paskah? Karena kematian Kristus mengalahkan kuasa maut, kita akan mengalami kebangkitan setelah kematian, seperti yang saya katakan. Yang kedua, kuasa dosa telah dipatahkan ataupun hilang pengaruhnya dalam tubuh kita. Haleluya. Kita mendapat jalan keluar daripada dosa. Ada jalan keluar sudah, ya. Dan yang ketiga, tubuh kita yang fana ini diubah kepada tubuh kemuliaan. Boleh berubah, bukan Power Rangers ya, berubah dibilang, bukan itu. Nah, maksudnya kita ada perubahan. Jadi yang keempat, iblis tidak berkuasa lagi dalam tubuh kita. Katakan amin. Iblis, setan tidak berkuasa lagi dalam badan kita. Manusia ini takut kan? Kuntilanak, balan-balan, apalagi itu yang terbang kepala itu. Nah, itulah balan-balan kan. Jadi kita berada dalam ketakutan, tetapi di dalam Yesus Kristus iblis tidak berkuasa lagi. Saya masih ingat waktu saya masih kecil lah, saya sering nampak hantu, sangat menakutkan. Sering, hampir tiap malam diganggu oleh roh jahat. Hantu ada mengganggu roh jahat. Tapi setelah saya menerima Yesus, saya berkobar-kobar menghalau hantu. Kenapa? Saya sudah begitu geram karena saya banyak kali dikacau waktu kecil sampai sakit. Hari ini saya bilang saya ada kuasa sudah. Ya. Tetapi untuk mengalami agar kuasa kebangkitan Kristus bekerja, kita perlu mengalami 3 hal penting ini dalam hidup kita. Yang pertama saya sudah sampaikan, yaitu menjadi ciptaan baru. Yang kedua, hidup dalam pertobatan. Dan yang ketiga pada hari ini, apa yang harus kita lakukan supaya kuasa kebangkitan Yesus bekerja dalam hidup kita? Selain daripada yang pertama, dilahir kembali. Yang kedua, hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, dibasuh oleh darah Yesus. Hari ini saya berbicara mengenai darah. Dibasuh oleh darah Yesus. Kita melihat dalam buku Ibrani pasal 9 ayat 19 sampai yang ke-28. Perlihatkan di sana. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu. Ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercikkan kitab itu sendiri dan seluruh umat. Ayat 20, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ya, teruskan lagi. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciknya secara demikian dengan darah. Ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah.
dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Langsung kepada ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ya. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Kita baca lagi ayat 9 sampai 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darah sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Apa yang dilakukan oleh darah Kristus dalam hidup kita? Sejauh mana darah Kristus itu berkuasa dalam hidup kita? Selain daripada menerima Yesus, dilahir kembali, selain daripada bertobat, perlu ada darah. Karena sudah disebut tadi, segala persembahan, segala aktiviti yang di bait suci itu perlu dipercik dengan darah. Semua pelayanan walaupun sudah bagus perlu disucikan dengan darah. Karena darah itu berkuasa. Darah itu membuatkan setan tidak boleh touch kita, tidak boleh sentuh kita. Jadi apa juga aktiviti rohani kita tanpa dipercik dengan darah, maka tempat itu masih mudah diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan. Baik itu rumah kita, ladang ternakan kita, keluarga kita, kalau tidak dipercik dengan darah, maka setan akan mudah menyerang kita. Ya. Apa yang dilakukan oleh darah Kristus setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan bertobat, perlu dipercik dalam hidup kita. Pertobatan itu perlu dipercik dalam hidup kita. Menerima Yesus sebagai juru selamat itu perlu dipercik. Macam mana untuk dipercik? Macam mana mengimani percikan darah Yesus dalam kehidupan kita? Dan apa yang dilakukan oleh darah Kristus itu dalam hidup kita? Yang pertama, darah Kristus memusnahkan iblis. Katakan amin. Ibrani pasal 2 ayat 14. Pancarkan di sana. Darah Kristus memusnahkan iblis. Nah, iblis kita sangat takut. Kita mau dia tiada di muka bumi ini. Tapi ketika Yesus mati di atas bukit Golgota, iblis telah dikalahkan. Dimusnahkan kuasa dia. Bisa kalajengking itu, bisa ular itu sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Kristus menjadi manusia, ya, dan mendapat bahagian dalam keadaan mereka sebagai manusia, supaya oleh kematiannya, oleh darahnya tercurah, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kita ini dikuasai oleh maut, tetapi apabila kita menerima Yesus menjadi ciptaan baru, bertobat, dan darah Yesus mengalir dalam hidup kita, maka kita dapat mengalahkan kuasa maut itu karena darah Yesus dicurahkan. Amin. Darah Yesus tercurah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Darah Yesus memusnahkan iblis. Jadi jangan berkata, iblis ini susah mau dikalahkan. Sebenarnya 2000 lebih tahun dahulu, iblis sudah dikalahkan oleh kematian Yesus Kristus. Beri kemuliaan pada Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh darah Yesus? Darah Yesus memusnahkan takut akan maut. Kita ini takut akan kematian. Saya takut mati di mana saya berada. Tidak yakin, tidak mempunyai pengharapan. Tetapi di sini berita gembiranya, darah Yesus memusnahkan takut akan maut. Ibrani pasal 2 ayat 15. Pancarkan di sana.
Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya. Nah, kita ini seumur hidup takut akan maut. Sebab itulah banyak nenek moyang kita yang takut akan maut, yang belum percaya Tuhan sungguh-sungguh, terikat dengan tradisi. Tradisi nenek moyang. Pantang larang, sebab dia bilang takut nanti kita akan kacau itu nenek moyang kita, takut nanti hantu kacau kita. Jadi kita pegang nih tradisi. Kita Kristen tapi kita pegang nih tradisi. Apa? Ketakutan akan maut itu turun temurun. Kita jaga dia punya barang-barang nih, nanti jangan kasih binasa barang-barang orang sudah mati, nanti apa? Nanti dia kacau kita. Takut akan maut itu. Tapi dikatakan sini, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidup berada dalam perhambaan oleh karena takutnya akan maut. Beri kemuliaan pada Yesus. Kita sudah dibebaskan. Kita hanya berpegang pada kuasa darah Yesus dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Amin. Tradisi dihancurkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus, oleh darah Yesus, ya. Memusnahkan takut akan maut. Seterusnya apa yang dilakukan oleh darah? Darah menyucikan hati nurani kita. Puji Tuhan. Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Waduh, bagus ini tahu. Hati nurani kita sentiasa menuduh kita daripada menyokong kita, betul kan? Kau jahatlah, betul kan? Secara jujur, hati nurani kita selalu cakap, kau jahatlah, kau bodohlah, kau tidak pandailah, kau tidak mampulah buat ini kerja, ini bisnis. Segala tuduhan semua itu. Tetapi ketika kita disucikan oleh darah Yesus, kita dilayakkan. Amin. Tidak ada tuduhan lagi. Kalau masih ada tuduhan, katakan darah Yesus. Segala bisikan-bisikan hati nurani yang jahat ini, yang menuduh saya tidak berdaya, tidak mampu, tidak berhasil, darah Yesus. Saya halau semua dalam nama Yesus, oleh darah Yesus. Hati nurani saya telah dibersihkan oleh darah Yesus. Nah, itulah banyak masalah, banyak orang Kristen stres. Dia punya pikiran terlampau apa? Complicated, tahukah? Terlampau berkecamuk. Tidak yakin, saya selamatkah tidak masuk surga ataupun separuh surga. Ataupun separuh neraka. Ya, dia complicated. Tapi kalau kau mengistiharkan darah Yesus, hati nurani saya dibersihkan. Dan hati nurani saya tidak boleh tuduh saya lagi. Kenapa? Saya telah dibasuh oleh darah yang kudus. Amin. Tiada complicated sudah. Tiada dalam pikiran kita. Kita yakin walaupun ada kelemahan, seringkali ada kekurangan, tetapi darah Yesus telah membersihkan kita. Beri kemuliaan pada Tuhan. Menyucikan hati nurani kita. Dan yang keempat, mentahirkan ataupun menyucikan surga. Surga boleh disucikan melalui darah Yesus. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-23. Ibrani pasal 9 ayat 23, ya. Jadi segala sesuatu yang telah melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Tes 1, 2, 3, oke. Sekali lagi, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Saya terfikir, ya, kenapa surga perlu disucikan? Kamu tidak terpikirkah? Surga itu kan kudus, tempat taklak Allah. Tapi ingat, surga itu ada beberapa peringkat. Ada beberapa peringkat. Sebelum darah Yesus tercurah, siapa yang ada di surga? Lucifer, malaikat, betul kan? Tapi mereka memberontak. Pemberontakan itu terjadi di mana pada mulanya? Bukan di Taman Eden, bukan di Dongongon, bukan di clubbing. Terjadi di surga pemberontakan itu. Kenapa perlu disucikan surga? Halo? Karena apabila sudah disucikan surga oleh darah Yesus, setan
Dan manusia yang masuk di surga tidak akan memberontak lagi. Amin. Berita baiknya, tempat itu sudah disucikan oleh darah Yesus. Beri kemuliaan pada Tuhan. Surga telah disucikan. Amin. Apabila darah Yesus tercurah di Golgota, darah Yesus menyucikan kita. Tidak ada pemikiran-pemikiran sedikit pun yang seperti Lucifer punya, yang sedikit ada pemikiran mau menyombongkan diri di surga. Semua itu sudah kena kacau semua. Oleh siapa? Darah Yesus Kristus. Surga disucikan oleh darah. Amin. Hidup kita disucikan oleh darah. Kalau surga sendiri perlu disucikan oleh darah, apalagi rumahmu, apalagi keretamu, apalagi bisnismu, apalagi rumah tanggamu, apalagi duitmu. Jadi kalau ada benda-benda kamu berharga, rumah, kereta, apa sajakah, gembala tolong berdoa, minta darah Yesus membungkus ladang ternakan kita. Jadi jangan main-main. Kalau surga sendiri disucikan oleh darah Yesus, jadi jangan guna kekuatan sendiri. Kau buka ladang sembarang saja, kau tidak tahu ada 10 genderuwo di sana sudah bertahun-tahun. Ada hantu. Jadi kita perlu berdoa. Amin. Kau dapat bisnis project yang baru, didoakan. Tidak boleh main-main. Minta darah Yesus melindungi harta benda kita, keluarga kita, perkawinan kita. Supaya roh-roh jahat tidak akan menyerang hidup kita. Saya harap kamu buat begini ya. Saya pernah, tidak tahu saya sudah sampaikan ini. Saya di rumah itu beberapa kali saya oles minyak. Selepas beberapa bulan, istri saya tidak tahu tuh, karena apa yang di pintu rumah ini dijanjilah macam minyak-minyak. Dia ingat apa, tahi kah, apakah, tahi burung kah, itu dioles minyak. Secara diam-diam saya turun di rumah, kiri kanan dioles dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus, tandas semua, di atas tingkap semua, darah Yesus, darah Yesus. Oh, di rumah kita kalau sudah beberapa tahun tidak dioles minyak, bagus kamu minta oles minyak, melambangkan darah Yesus. Ya, kalau ada gangguan-gangguan, mimpi-mimpi buruk, maksudnya belum dioles minyak. Ya, mohon kembali. Saya tidak boleh buat semua, kamu boleh buat sendiri. Kamu doa itu minyak zaitun, minyak makan, dengan iman baru kamu pergi oles rumah kamu, keluarga kamu. Amin. Kereta kamu dioles supaya darah Yesus membersihkan, menyucikan, supaya kuasa iblis tidak boleh sentuh keluarga kita, harta benda kita. Katakan amin. Jadi dia mentahirkan surga. Seterusnya darah Yesus memberikan keberanian. Yang kelima, darah Yesus memberikan keberanian. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Pancarkan di sana ya. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kenapa kita berani masuk sudah? Ada orang takut pergi gereja kan? Mari kita pergi gereja. Tidak maulah, tapi dia Kristen. Takutlah mau pergi gereja. Mari kita pergi kelompok. Tidak maulah, seganlah. Kenapa itu? Walaupun dia Kristen, hidupnya belum dioles dengan darah Yesus. Dia ada ketakutan, ada spirit yang lain. Dia belum berani bersekutu dengan orang-orang percaya. Padahal dia Kristen. Dia belum dioles dengan darah Yesus. Dia belum menerima Yesus sepenuhnya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian, bukan separuh keberanian. Amin. Penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Seterusnya ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Siapa yang membuka itu? Yesus. Waktu dia mati di atas kayu salib, tabir bait suci itu telah terbelah dua dan membuka jalan yang baru. Amin. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat, dirinya sendiri itu yang sebagai tabir masuk di hati kita. Apabila kita berseru ya Aba ya Bapa, roh kita dengan roh Tuhan bersatu. Amin. Kita boleh berdoa dengan yakin. Kenapa? Karena tabir itu yaitu Yesus Kristus sendiri ada di dalam diri kita. Beri kemuliaan pada Tuhan. Jadi kita ada keyakinan masuk dalam doa. Cuma setan ini pandai, dia bilang Tuhan tidak dengar doa kau itu, kau ini pendosa,
banyak kelemahan, kau baru bergaduh bini kau. Jadi dia selalu menuduh kita. Ingat itu, complicated kan? Nyatakan darah Yesus di pikiran kita, di hati nurani kita, dan kita dapat masuk dalam kerajaan surga. Amin. Dalam doa Tuhan menyertai kita. Apabila ada pemikiran-pemikiran begitu, walaupun saya ada kelemahan, tapi darah Yesus yang menyucikan saya. Akui kelemahan kau. Memang saya ada kelemahan, saya ada kekurangan. Saya ini seorang yang kuat gaduh ini juga. Tapi Tuhan telah mengampuni dosa saya, menyucikan saya daripada segala pelanggaran saya. Amin. Saya mau ingatkan kita satu hal. Sebaik manapun kita tidak sebaik Tuhan Yesus. Kita tetap ada kekurangan. Hari ini kita cool, besok macam apa? Bunga api. Warna-warni hidup. Lusa lagi apa lagi? Macam bom. Macam-macam lah ragam hidup kita. Tetapi dalam semua ini, itulah Alkitab betul-betul bagus. 1 Yohanes 1 ayat 8 dia berkata, kalau kamu tidak mengakui dosa kamu menipu diri sendiri. Maksudnya dia tahu kita ini manusia siapa. Tapi dia berkata dalam ayat 9, jika kita mengakui dosa kita, maksudnya kita mengakui kelemahan kita, Tuhan itu setia. Katakan amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Dia setia. Tuhan benci kepada orang yang sombong. Tapi orang yang merendahkan diri, mengakui kesilapannya. Tuhan, ampunilah, saya gagal. Saya sudah berusaha yang terbaik, tapi saya masih gagal. Wah, Tuhan sayang kepada kita. Amin. Dia mengampuni dosa kita. Jangan sembunyikan pelanggaran kita. Ya. Curahkan di hadapan Tuhan. Jangan pergi depan saya minta mengaku, gembala banyak dosa saya, ada 10 dosa saya pada hari ini. Jangan mengaku. Mengakulah di hadapan Tuhan. Amin. Dan itu yang dilakukan. Ya, dia memberikan kita keberanian. Amin. Karena ia telah membuka jalan yang baru bagi kita dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya. Seterusnya ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Itulah kita sebut piagam sini. Yesus adalah kepala gereja. Puji Tuhan. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Wah, kita disarankan ya, kita dialu-alukan. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Air murni itu adalah darah Yesus Kristus. Beri kemuliaan pada Tuhan. Wow, luar biasanya kita ini. Kita tidak sempurna, kita penuh dengan kegagalan. Tapi darah Yesus membersihkan kita. Amin. Darah Yesus menyempurnakan kita. Ya, dia memberikan kita keberanian. Seterusnya yang keenam, darah Yesus menjanjikan kelengkapan. Darah Yesus ini menjanjikan kelengkapan dalam hidup kita. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21. Buku Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21. Ya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal, yaitu darah Kristus, membawa kembali antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita melalui darah dia. Amin. Nah seterusnya ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Perbuatan baik kita tidak sempurna, pelayanan kita tidak sempurna, kata-kata kita tidak sempurna, tetapi yang melengkapkan, yang menyempurnakan adalah darah Yesus Kristus. Tetap ada kekurangan sebagai manusia, tetap tidak lengkap, tetapi darah Yesus melengkapkan. Apabila darah Yesus melengkapkan, kita merasakan hadirat Tuhan. Artinya lengkap. Amin. Kita merasakan hadirat Tuhan. Itu sudah lengkap. Walaupun kurang, walaupun ada kelemahan kita, tapi kita merasa ada hadirat Tuhan. Artinya dilengkapkan, disempurnakan oleh darah Yesus. Luar biasa darah Yesus. Jadi selalulah sebut darah Yesus. Dalam hidup kamu, di pekerjaan, di jalan raya, darah Yesus. Darah Yesus. Ya. Dan seterusnya, yang ketujuh, darah Yesus menjamin kedatangan yang kedua kali. Puji Tuhan. Kalau bukan darah Yesus, dia tidak akan kembali. Kenapa? Darah Yesus yang menyempurnakan sehingga dia akan datang kembali mengangkat kita ke surga. Kenapa kita boleh masuk surga? Karena darah dia. Kalau dia tidak mati di atas kayu salib, dia tidak mampu mengangkat kita kembali. Tetapi oleh kematiannya, maka dia bilang mereka layak masuk surga.
Ya, Bapa di surga, mereka layak sebab sudah dibasuh dengan darah Yesus. Oleh darah saya, oleh pengorbanan saya, mereka layak saya bawa kembali ke surga. Amin. Oleh darah Yesus, ya. Itu kita lihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28, menjamin kedatangannya yang kedua kali. Ibrani 9:28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dia datang kali yang kedua. Amin. Sebab itu ada lagu apa itu? Ada apa itu? Pertemuan di udara. Pernah dengar lagu? Pertemuan yang manis. Tuhan datang di atas awan-awan, betul kan? Membawa kita, mengangkat kita. Jadi jangan ketinggalan yuk. Jangan ketinggalan. Dunia ini stres, banyak masalah. Ya, banyak masalah di dunia ini, banyak tangisan kita, ya. Kenapa? Dunia ini memang begitu. Banyak masalah. Tapi di surga tidak ada tangisan sudah. Amin. Kita penuh dengan damai, kita diangkat ke surga. Jadi setelah kita lahir kembali dan bertobat, kita perlu memohon darah Yesus menyucikan tubuh kita. Katakan amin. Setelah kita lahir kembali sekali lagi dan bertobat, kita perlu memohon darah Yesus menyucikan tubuh kita. Pikiran, hidup, pergaulan, pelayanan, bisnis, harta benda, ladang-ladang dan keluarga kita. Perlihatkan Wahyu pasal 6 ayat 6. Saya mau akhiri ini. Karena ada banyak orang ketakutan tentang zaman ini. Penganiayaan, ISIS, harga barang jatuh, makan minum macam mana. Macam manalah kami ini. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sebinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Sekali lagi, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Dunia ini dinubuatkan banyak masalah, gempa bumi, kebeluran, peperangan. Tapi ada sesuatu yang kita perlu tahu. Tetapi dia cakap, minyak dan anggur itu jangan dirusak. Minyak itu melambangkan urapan Tuhan yang ada di muka bumi ini tidak akan boleh dirusak. Dan air anggur ini melambangkan darah Yesus juga tidak boleh dirusak. Dan apabila kita klaim darah Yesus dalam hidup kita, dalam keluarga bisnis kita, tidak akan dirusak oleh apa juga berita-berita di dunia ini. Tapi jangan bersikap bodoh. Waktu Tuhan berbicara kepada Yusuf di Mesir, dia berkata, "Sup," bukan sup unturion ya. "Sup," dia bilang, "kalau saya sudah pilih, di bawah dia banyak orang dunia." Betul, di Mesir itu orang duniawi, termasuk raja itu belum mengenal Tuhan, tapi Yusuf mengenal Tuhan, menteri. Oleh karena satu orang ini Mesir diselamatkan. Amin. Oleh karena satu orang kita di sini, kita pergi di dunia, keluarga kita akan diselamatkan. Tapi kita mesti dengar pesan roh. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kalau ada darah Kristus kepada kita, hidup kita, keluarga kita, bisnis kita tidak akan rusak di tengah-tengah gelombang dunia ini. Karena Tuhan menjaga oleh darah dia. Dia cakap, "Sob," dia bilang, ada beberapa tahun kebeluran dan juga kemarau panjang. Di mana? Di Egypt, di Israel. Dia bukan di Israel, di Mesir. Jadi kau persiapkanlah apa-apa yang perlu. Jadi Yusuf tahu sudah maksud Tuhan. Dia beritahu raja, "Raja, Tuhan berbicara kepada Tuhan saya," dia bilang, "berbicara." Nah, ini raja percaya dia kan. Kenapa? Dia nampak sikap Yusuf itu betul. Kalau kau berbicara kepada orang, sikap kau tidak memberi kesaksian, macam mana orang percaya, betul kan? Tapi Yusuf dipercaya. Nah, Yusuf berkata, "Tuhan memberi penglihatan kepada saya melalui lembu yang gemuk dan yang tambun dan kurus, bahwa ada sekian tahun ada musim kekeringan dan sekian tahun ada musim kelimpahan." Dan raja ini berkata, "Yusuf, kau buat apa yang patut." Lalu apa ide si Yusuf? Ya kumpul tuh gandum-gandum semua, dikilang-kilang semua, dia kumpul.
emas dia kumpul mungkin, silver dia kumpul semua, ya kumpul sardin mengkali apa semualah, ya ada minyak masak semua kumpul, ya persiapan untuk beberapa tahun. Dan betul-betul setelah gandum semua dia buat persiapan, tiba-tiba betul kemarau panjang dan kebuluran datang. Dalam kebuluran, kelimpahan di Mesir, orang dunia kelimpahan. Siapa yang buat negara Mesir berlimpah? Yusuf. Kalau kita di dalam Tuhan, kita membuat di tengah-tengah padang gurun orang dunia kekurangan, kita akan buat mereka berkelimpahan. Di Pinampang ini, di Dongon, di mana kita buat semua stabil. Oleh karena ada orang percaya. Amin. Ada orang percaya. Dan dari negara lain datang pergi membeli dia punya gandum. Kebuluran tempat lain karena tidak Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, walaupun kita dengar kabar-kabar yang begitu, ingat, darah Yesus ada dalam keluarga kita. Darah Yesus ada dalam bisnis kau. Jangan kau bilang, oh no hope, tiada harapan lah company saya ini. Kalau macam ini, kau berdoa darah Yesus. Saya rasa banyak orang Kristen mungkin tidak berdoa dia punya company. Mengkritik adalah, punya jahat ini bos, dia bilang. Coba kau bayang selalu mengkritik itu. Kau pergi doa di tandas, di bilik dia di sana doa, ataupun parking di depan itu apa? Pejabat itu toke kau, bos kau. Oh doa dalam nama Yesus. Ini yang kedokut, ini yang bos, ini yang selalu stres ini. Dalam nama Yesus yang diganggu oleh roh jahat ini. Darah Yesus, darah Yesus. Dia maju, kau pun maju. Amin. Oleh sebab itu, istiharkan darah Yesus dalam keluarga kita. Waktu musim-musim dia bilang, nanti tiada minyak kereta. Banyak betul kan? Tiada minyak kereta. Habis sudah. Iya, bersiap-siaplah tapi bukan takut. Bersiap-siap minta oles darah Yesus, tapi juga menyimpan. Menyimpan jangan boros. Menyimpan itu penting. Kalau Yusuf pernah menyimpan, jangan pula kau bilang saya orang Kristen, saya bersandar pada Tuhan. Kita ini hidup membawa berkat pada orang lain, betul kan? Oleh sebab itu, deklarasikan ataupun umumkan dengan iman tentang kebenaran yang kita telah ketahui. Bahwa kita telah menjadi ciptaan baru, bahwa kita telah bertobat, deklarasikan itu. Dan deklarasikan yang paling penting adalah darah Yesus dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam ekonomi kita, dalam simpanan keuangan kita, di akaun, di dompet. Darah Yesus menyertai segala-galanya. Hari ini saya akan tutup ini, kita akan deklarasikan bersama-sama. Ikut saya dengan iman ya. Ikut saya dengan iman. Dengan iman, ini betul-betul lah, deklarasikan mengenai darah Yesus ya. Ikut saya dengan iman ya. Oke. Melalui darah Yesus saya mendapat pengampunan. Saya telah diampuni oleh darah Yesus. Saya telah ditebus oleh darah Kristus. Saya telah dibeli kembali oleh darah Kristus. Saya dapat menerapkan darah Kristus pada kehidupan pikiranku, kepada kehidupan pekerjaanku, kepada perjalananku setiap hari. Darah Yesus menyertai. Saya menerapkan darah Yesus dalam hubungan saya, dalam pergaulan saya. Saya menerapkan darah Kristus dalam keuangan saya, dalam harta saya, dalam bisnis saya, dalam pekerjaan saya, dalam anak-anak saya. Saya menerapkan darah Kristus dalam pelayanan, dalam gereja. Saya menerapkan darah Kristus dalam diri kami sebagai jemaat. Saya menerapkan darah Yesus dalam tubuh saya yang sakit,
dalam tubuh saya yang sakit, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, saya disucikan, saya dilindungi, saya disembuhkan. Amin. Beri kemuliaan pada Yesus.